Hai men, ketemu lagi sama aku Farhat. Di video kali ini kita bakal rakit PC Kelehore dengan tampilan tampan rupawan dengan performa yang mantap di harga sekitar 3,7 jutaan. Oke, nggak usah kelamaan, langsung aja kita bahas komponennya. Pertama, dari bagian casing dulu biar kalian penasaran. Di video kali ini kita pakai casing dari GameMax lagi, yaitu GameMax Infinity Mini. Ini tuh adalah casing dual chamber yang artinya PSU-nya itu bukan di bawah mobo tapi di belakangnya. Yang bikin casing ini tuh jadi kayak akuarium. Casing ini tuh udah pakai tempered glass di bagian depan dan sampingnya, dan GameMax Infinity Mini ini dijual di harga 375.000 aja, under 400.000 kita udah dapet casing ganteng kayak gini. Lanjut di kipasnya, di sini kita pakai fan casing yang lumayan mahal ya, hitungannya kayak ini tuh lebih mahal dari komponen-komponen komputer utamanya. Di video kali ini aku pakai 4 buah fan ARGB dari GameMax juga, yaitu adalah GameMax Big Bowl. GameMax mangkok gede gitu berarti kalau terjemahin. Di sini aku tuh pakai 4 biji ya, ada di samping 2 dan di atasnya 2. Nah, tapi yang aku rekomendasiin ke kalian itu adalah GameMax DRH 400. Sama, dia juga 4-in-1. Jadi kayak ada 4 fan casing yang udah ARGB dan dia udah ada remote-nya sama kontrolernya. GameMax DRH 400 ini tuh dijual di marketplace dengan harga 400 ribuan. Casing sama kipasnya mahal kipasnya ya. Ya begitulah kalau kalian mau gaya. Lanjut ke CPU coolernya. Di sini kita pakai CPU cooler yang harganya itu cenderung mahal karena dia itu komponennya banyak dan sistemnya rada ribet, plus estetikanya dapet banget. Jadi rakitan PC volume 10 ini tuh kita pakai liquid cooler. Cuy, ini pertama kali aku rakit PC pakai liquid cooler. Nah, di video kali ini aku tuh pakai liquid cooler dari GameMax lagi, yaitu adalah GameMax Iceberg 120. Ini tuh adalah liquid cooler yang punya radiator 120 mm atau 12 cm single fan, dan dia itu udah ada ARGB di bagian kipas dan bloknya. Jadi di video kali ini PC-nya itu temanya ARGB gitu, karena biar Bang Ocha tidak mual kita pakai ARGB. Nah, GameMax Iceberg 120 ini tuh di marketplace dijual di harga 599.000 aja. Nggak pakai aja sih, harusnya 599.000. Harusnya kalian udah mulai penasaran gimana spek PC aslinya. Oke, lanjut aja, langsung kita ke komponen berikutnya. Yang keempat, di sini aku pakai PSU yang 500 watt 80 plus biasaan dari Deepcool. Ini tuh PSU yang ada di rumah, memang geletak gitu aja. Demi menghemat budget, yang aku rekomendasiin ke kalian itu adalah PSU Korea 500 watt juga, yang di marketplace itu dijual dengan harga 150-170 ribuan. Ya, lebih baik ya kan daripada kalian pakai PSU Dazumbot. Ntar kalau meleduk ya repot kalian. Lanjut ke VGA card-nya. Ini tuh barang paling penting buat main game. Ya, estetika juga berperan dia. Nah, di video kali ini aku tuh pakai VGA card yang nggak kaleng-kaleng, yaitu adalah GTX 1060 6GB. Bayangin, 6GB coy. Di sini tuh aku pakai dari merek Gigabyte G1 Gaming ya. Jadi dia tuh udah ARGB juga. Jadi PC ini full ARGB. GTX series 10 ini tuh adalah salah satu seri GTX yang performanya itu sampai sekarang masih diandalin ya. VGA yang aku pakai ini tuh dia punya dual fan, tapi meskipun dual fan panjangnya itu 26 cm. Udah mirip triple fan cuy, yang bikin PC ini nggak bakal kelihatan kopong. Nah, GTX 1060 6GB ini tuh harganya variatif ya. Di marketplace secondnya itu ada di 1,2 sampai 1,4 juta. Ya, kalau aku saranin kalian cari yang 1,3an gitulah, biar nggak terlalu mahal. Kalau aku ini dapet di 1,2,5. Oke, lanjut ke storage. Di video kali ini kita masih tetap kayak biasa ya. Kita pakai SSD dan hard disk. SSD SATA 120GB. Di sini aku pakai RX7, dan untuk hard disknya itu aku pakai 1 TB biar nggak kecil-kecil banget gitu lah. Nah, SSD 120GB ini tuh di marketplace ada di harga 150 ribuan, dan hard disk 1 TB itu juga ada di 150 ribuan juga. Habis itu untuk RAM-nya kita pakai RAM 6 gelas. Habis itu untuk RAM-nya kita pakai 16GB. Bayangin cok, GTX 1060 16GB
ARGB nggak ada 4 juta. Ya pantas harganya segitu karena kita pakai RAM DDR3 pak. Nah iyalah, karena hemat budget gimana sih, ARGB meminta murah. Nah dari RAM-nya di video kali ini aku tuh pakai RAM Hynix DDR3 16GB 8x2 dengan kecepatan di 1600 kalau nggak salah. Nah RAM 8GB DDR3 ini tuh di marketplace ada di 105 ribuan. Jadi kalau kalian beli dua itu ada di 210.000. Untuk prosesornya di sini aku pakai prosesor yang ya kayaknya itu prosesor sejuta umat kerehore ya, yaitu adalah E31220V2 alias i5 Gen 3, sama aja cuma nggak ada iGPU-nya doang. Ini tuh masih cukup ya, 4 core 4 thread 3,3 GHz gitu. Masih oke lah dengan TDP-nya di 66 watt atau berapa, 69 watt. Kita masih dapat performa yang nggak mengecewakan. Nah yang aku rekomendasiin ke kalian itu adalah i5 3470 aja yang harganya di sekitar 200 ribuan aja. Habis itu untuk mobonya jelas kita pakai mobo H61 karena apalagi sih mau pakainya B75 gitu, Z33 kan enggak lah. Kita pakainya H61. Nah, di sini aku pakai dari MSI lagi, biasa lah. Ini tuh adalah mobo yang sering banget dipakai di rakitan budget gitu ya, PC build kerehore jelas biasanya pakai H61. Nah H61 ini di marketplace itu harganya variatif banget ya, ada di sekitar 175.000 sampai 250 ribuan. Syukur-syukur kalian dapatnya 190.000 biar nggak terlalu mahal. Nah di total rakitan PC volume 10 ini tuh dapat di harga 3,7 jutaan aja dengan rincian sebagai berikut. Ya memang di harga segini kita itu udah bisa rakit pakai Ryzen 5 4600G. Itu kalau kalian mau dengan performa GPU yang jauh di bawah ini. Ya karena IGP-nya si Ryzen 5 4600 itu kan samanya kayak di GT 1030 atau GTX 750. Nah, kalau ini tuh 1060 jelas beda jauh, cuman prosesornya ini kalah telak. Plus yang ini udah RGB. Kalau kalian beli yang Ryzen 5 itu jelas belum, karena ya 4 jutaan itu ya paling dapat PC ya biasa aja gitu. Fan yang biasa, yang apa sih, RGB statik paling gitu. Nah untuk performanya gimana? Langsung aja kita bahas di pengujian kali ini. Pertama-tama di sini kita bakal tes game dan di sini aku bakal aktifin VSync-nya karena 60 fps itu bagi gue udah cukup dan supaya bisa ngehemat daya dari GPU ini yang lumayan gede TDP-nya 120 watt. Pertama di Spider-Man Remaster dengan resolusi 1080p settingan medium kita dapat 60 fps rata. Di sini kelihatan kalau prosesornya itu nggak ngos-ngosan ya. Not cool with the hostage taking, guys. Whoa, what is up with that glowy stuff on your hands? Are you guys ghosts? Never fought a ghost before. I mean, I've fought specters, but, you know, technically specters aren't ghosts. All ghosts are specters, but not all specters are ghosts. You know what I mean? Seems like this is an energy thing, not a ghost thing. Lanjut di game Spider-Man Miles Morales dengan resolusi 1080p settingan medium. Di sini kita juga bisa dapat di sekitar 50 sampai 60-an fps. I'm headed to the subway stop. What is going on? Hey there. You needed some help? I'm Spider-Man, by the way. Yeah, I know. Aaron Davis. I think somebody's messing with the sensors. I'm getting bad data from the main relay up top of Grand Central. On my way. Wait! Yeah? Where's the other Spider-Man? Lanjut ke Forza Horizon 5 dengan resolusi 1080p settingan medium. Di sini kita itu bisa dapat 60 fps lempeng, Pak. About Haley's asked for pictures of all the cars at the festival. It's called Horizon Promo, and obviously we want action shots, fast ones. I can do fast. Let's go. For Horizon Promo, you just need to take a picture of
of your car, but it'll look better with a little drama. Let's head into the storm and find the perfect location. Okay, there's the turnoff. Some people believe mysterious things happen in storms like these. There's even a story of an explorer who got lost in a storm, only found her way out when she found a huge statue near the coast. Di Need for Speed Heat juga dengan resolusi 1080p medium, di sini kita itu bisa dapat 60 fps. Mantep gak tuh? Nah, lanjut di GTA 5 dengan resolusi 1050p. Aku nggak tahu ya kenapa di monitorku itu nggak bisa 1080p. Settingannya very high, rata kanan, kita bisa dapat sekitar 60 fps lagi. Lanjut ke Valorant, di sini kita pakai resolusi 1080p settingan medium. Di sini kita bisa dapat 150 sampai 200 fps. Nah, kita coba lagi untuk editing di Adobe Premiere Pro 2023 dengan preview video mouse DAR Falco dengan resolusi 1080p 30 fps dan render scale-nya itu full. Di sini kelihatan kalau PC-nya itu nggak ngos-ngosan, lancar aja. Terus untuk renderingnya di 1 menit pertama, dia itu cuma butuh waktu 36 detik doang. Kenceng kan? Gimana? Nggak mengecewakan kan performa PC ini? Untuk CPU-nya sendiri kita bisa lihat kalau di sini CPU-nya itu nggak ada bottlenecking yang terlalu kerasa banget, malah kayaknya hampir tidak ada di game-game yang tadi kita coba. Tapi biasanya bakal ada bottleneck kalau kita pakai software-software yang CPU bound. Contohnya kayak Premiere Pro, kerasa bottleneck pas rendering. Tapi kalau kalian main game, aman sih. Nah, di PC 3,7 jutaan yang udah ARGB ini, kita itu udah bisa main game yang nggak jadul-jadul banget lah, 2019, 2020 dengan settingan 1080p medium. Yang artinya ini tuh ya PC kelas menengah lah, bukan PC kentang-kentang banget ya kan. Cuman ya itu, kalian masih pakai platform jadul. Nah, bagi kalian yang bertanya-tanya, kenapa sih kok performanya bisa dapat banget di episode kali ini? Karena kita pakai VGA dari GTX 1060 6GB, karena grafis dari game itu tuh terbebaninya ke
GPU, bukan ke prosesor. Prosesor ya cuma buat processing gitu doang lah. Kalau kalian nambahin tekstur di game itu nanti kan yang nambah VRAM. Nah, yang ngeproses juga GPU-nya, bukan prosesornya. Jadi, misalkan tadi itu settingan gamenya aku ganti ke low, tetap aja segitu. Karena prosesornya sudah mentok, nanti kerasa bottleneck. Nah, aku naikin ke high supaya GPU-nya itu lebih terbebani dan prosesornya nggak kerasa bottleneck. Begitu, kalian dapat grafis yang lebih bagus, performanya sama aja. Kan win-win solution. Oke, jadi kesimpulannya di rakitan PC volume 10 dengan harga 3,7 jutaan aja, di sini kita itu udah dapat PC yang ya kayak kelas mediuman gitu, tapi masih jadul. Tampilannya juga kece banget. Jadi kalian nggak bakal malu misalkan ada temen kalian ngelihat PC kalian mejeng di kamar. Cuman ya itu nggak bisa upgrade, Pak. Oke, jadi segini aja videonya dari aku. Link pembeliannya itu udah ada di deskripsi barangkali kalian mau beli. Like kalau kalian suka dan share ke teman kalian yang sedang membutuhkan video rakit PC, atau kalian bisa kirim ke grup keluarga kalian. Siapa tahu nenek kalian mau rakit PC ya kan? Oke guys, kita buka dulu prosesornya. Dadah.